Shalom sahabat Kristus yang setia. Saya, Febrin, saat ini akan memimpin ibadah Sabtu Sunyi bersama Bapak Nikolas Kurniawan. Bersyukur kita dapat merayakan Sabtu Sunyi bersama, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Bersama-sama kita akan masuk pada ibadah Sabtu Sunyi. Saya persilahkan kepada sahabat untuk bersaat teduh sejenak. Mari bersama kita mengawali ibadah Sabtu Sunyi dengan menyanyikan karya terbesar. Riuh dan gaduh,
tak henti menghampiri, hingga sepi enggan menemui. Kita terbiasa duduk dalam hiruk-pikuk dunia, bahkan lupa pada Sang Empunya. Bukan sekali, dua kali Ia menyapa. Hanya hati ini seolah tak tergugah. Di titik itu, ya, titik darah kurban Sang Anak Domba, harusnya kita mengerti betapapun sakit yang dirasa, kitalah yang diingatnya. Terlampau besar kasih-Nya bagi kita, manusia hina. Sudahkah kita merasa? Relakah kita menaruh segala nikmat dunia? Lepaskan jubah keangkuhan kita di depan sengsaranya. Percayalah dan datanglah. Hanyalah Dia sumber segalanya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Sabtu Sunyi ini kita mau bersama-sama merenungkan akan sebuah jembatan tersepi antara Jumat kematian menjelang Minggu kebangkitan Kristus. Dan kenapa disebut jembatan tersepi? Masa ini adalah masa yang betul-betul mencekam. Masa di mana begitu banyak orang mengalami kesepian, kesunyian, sendirian, tanpa kawan. Karena itu marilah kita bersama-sama bersiap hati untuk merenungkan akan makna sunyi sepi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur kalau pada hari-hari di mana masa antara kematian Yesus dan kebangkitan Yesus ada momen penting yang terjadi yang memang menjadi masa perenungan mendalam tentang cinta Tuhan untuk setiap kami orang percaya. Kami mau bersama-sama tenggelam di dalam masa-masa mencekam yang memang begitu sulit dipahami. Namun sesungguhnya di balik mencekamnya masa sunyi itu, Tuhan sedang menenteram hati kami dengan bunyi cinta-Mu yang tak pernah berhenti diteriakan di telinga kami, didentumkan di hati kami, dan didetakkan di jantung kami, sehingga kami dapat menikmati sendiri bersama dengan Tuhan. Biar Roh yang Kudus membantu kami untuk memahami apa yang ingin Engkau pesankan dan tuturkan di masa sunyi sepi ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika Engkau terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Dan ayat kedua adalah merupakan doa Tuhan Yesus sebelum kematiannya di Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan satu ayat terakhir dari Ibrani 13, ayat yang ke-5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara memahami perilaku para pengikut Yesus setelah Yesus mati. Sungguh menarik. Mereka semua kocar-kacir tercerai-berai, tersebar, pergi meninggalkan komunitas yang selalu cenderung berkerumun, bersama-sama, dan menikmati pelayanan bersama, makan dan bersekutu bersama, tinggal bersama di dalam hubungan selama 3 tahun antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan pengikutnya pun seringkali melihat bagaimana Yesus ada di kerumunan. Banyak orang juga mengerumuninya. Namun kali ini semua itu menjadi pudar dan tak ada lagi karena tak akan ada orang-orang yang berkerumun
setelah Yesus mati. Kerumunan menjadi sesuatu yang justru sudah habis, tamat riwayatnya. Dan perilaku para murid pada waktu itu di dalam kesunyian, dalam kesendirian mereka sembunyi. Dalam kesunyian itu mereka sembunyi di rumah mereka. Bahkan kita tahu ada murid-murid yang mengurung diri. Beberapa murid kumpul di sebuah ruangan tertutup, mengunci pintu rapat-rapat. Mereka takut menjadi korban berikutnya, ikut-ikutan disalib bersama dengan Yesus atau seperti Yesus. Dan ketika mereka mengurung diri, tentu saja di situ mereka mengalami ketakutan yang sangat dalam. Alone without God. Mereka merasa sendiri tanpa adanya Tuhan karena Yesus sudah mati waktu itu. Belum lagi mari kita perhatikan perilaku para perempuan yang juga di dalam kesendiriannya mereka hanya bisa menangis, berduka berkabung, dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, bahkan sampai sudah kering air mata mereka. Mereka tetap di dalam keadaan yang begitu mencekam. Ketakutan, kepedihan, sedih berkabung, ditinggalkan orang yang mereka begitu cintai. Para perempuan mengalami alone without God, sendiri tanpa Tuhan, dan itu menyisakan kesedihan. Belum lagi kita tahu seorang murid Yesus bernama Thomas juga pulang ke rumahnya dan dalam kegalauannya dia sembunyi, dan juga di tengah-tengah kesunyiannya itu dia justru menjadi pribadi yang begitu ragu dan tidak percaya lagi akan Tuhannya yang selama ini dia ikuti, yang selama ini dia kagumi, dan dia alone without God, sendiri tanpa Allah. Di dalam keraguan, ketidakpercayaan, bercampur pula dengan amarah, dan menjadi sesuatu yang justru kebalikan dari masa-masa awal dia mengikut Yesus. Dia memutuskan untuk berhenti dari kepengikutannya karena dia tidak percaya lagi Yesus yang selama ini dia pikir berkuasa mengadakan mujizat dengan segala apa yang dilakukannya. Dan Thomas pun sembunyi, alone without God. Kita masih melihat pula ada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Dua murid Yesus yang ketika mereka berjalan, mereka orang-orang yang berpengetahuan. Mereka orang-orang yang paham betul tentang segala macam teori-teori yang didengar. Mereka pula punya telinga yang tajam mendengar apa yang sedang terjadi, yang sedang ngetren pada waktu itu tentang kematian Yesus. Tapi mereka terus berjalan di dalam kesendirian mereka, juga tanpa Allah. Alone without God. Mereka berjalan di dalam kebingungannya dan terus berjalan sampai tidak sadar ketika Yesus bersama dengan mereka menghampiri. Inilah figur-figur orang-orang yang alone without God di masa sunyi, jembatan tersepi antara kematian Yesus hingga kebangkitannya. Sabtu itu menjadi Sabtu yang begitu mencekam. Tidak ada lagi ketentraman. Yang ada adalah cengkeraman kesepian tanpa Tuhan yang membuat mereka berkabung, sembunyi, menyangkali, dan mereka mulai tidak percaya lagi adanya Tuhan. Bagi mereka alone itu alone without God. Sendiri, tak ada yang menemani satupun. Dan karena itulah mereka tersiksa di dalam nelangsa sunyi sepi sendiri. Dan dalam keadaan terisolasi, para pengikut Yesus di persembunyian mereka mengalami sunyi tanpa Tuhan.
Namun tahukah saudara-saudara bahwa di tengah-tengah sunyinya setiap kita, maka sesungguhnya Tuhan tak henti berbunyi buat kita. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang menjadi acuan kita hari ini. Di dalam Mazmur dikatakan, "Kemana aku bisa pergi menjauhi roh-Mu? Dimanapun Engkau ada, bahkan di dunia orang mati Engkau ada. Ketika terbang dengan sayap fajar dan bahkan kediaman di ujung laut, Tuhan juga ada menuntun, tangan kanannya memegang. Bahkan di tengah-tengah kegelapan yang melingkupi, perkabungan yang begitu menindih dan melukai, membuat air mata tak henti mengalir. Dikatakan bahwa kegelapan itu justru bagi Tuhan tidak menggelapkan lagi. Malam menjadi terang seperti siang, dan kegelapan sama seperti terang. Pada masa itulah justru sebenarnya Tuhan ingin mengatakan sesuatu bunyi yang lebih keras dari kesunyian yang mencekam dan menakutkan. Sebuah bunyi yang Tuhan ingin katakan seperti doanya pada saat menjelang kematiannya. Aku mau ya Bapa supaya dimanapun para pengikutku berada, mereka bersama dengan aku dan aku bersama dengan mereka. Mereka tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam mereka. Dan bukankah janji Tuhan jelas bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah bunyi yang dibutuhkan setiap kita pada saat sunyi sepi sendiri menimpa dan melanda hati dan jiwa kita. Pada saat itulah bunyi cinta Tuhan yang kita perlukan. Bunyi cinta yang mengantarkan kita kepada sebuah bentuk cinta yang dalam. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa cinta sejati itu terbukti bukan dari banyaknya kata-kata antara dua orang yang mencintai, tetapi terbukti dan menjadi nyata justru di dalam sunyi ketika dua orang itu tidak berbicara dan ada kenikmatan, kenyamanan, ada damai saat tidak ada suara, ada ketenangan saat tidak ada bunyi, ada sebuah kedamaian di tengah-tengah sunyi. Ini adalah sesuatu pepatah yang ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya cinta Tuhan itu tidak melulu berbunyi dengan sabda dan kata-kata, tapi juga ketika dia diam, bungkam 1000 bahasa, di situ sebenarnya sejuta cintanya sedang diungkapkan. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita hari ini, alone without God memang menyakitkan, memang melukai, memedihkan, membuat sengsara dan kesedihan yang mendalam. Sendiri tanpa adanya Tuhan, itu menjadi sesuatu yang menegangkan, menakutkan, menjadi sesuatu yang memunculkan keterasingan. Ada perasaan tersingkirkan dari sebuah kelompok yang selama ini dipikirkan sebagai kelompok yang memberikan sukacita saat bersama. Bukankah kita ketika tidak dapat beribadah di gedung gereja, kita mengalami itu. Kita mengalami seolah-olah terputus dari komunitas gereja. Kita seolah-olah berjarak dengan yang namanya gedung gereja. Tapi justru saudara, pada saat dimana kita sedang berjarak dengan gedung gereja, kita harus justru makin berdekat dengan sang kepala gereja hari ini. Yang justru bunyi cintanya jauh lebih keras daripada sunyi sendirinya hidup kita. Bunyi kasihnya dengan dia mengatakan aku tetap mengasihimu. Saat berbunyi maupun saat sunyi, aku bersama dengan engkau. Cinta sejati yang aku berikan kepadamu adalah cinta yang bahkan tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata, tapi juga dapat diungkapkan lewat sunyi berdua aku dan engkau. Alone with God selalu menghasilkan sebuah eksklusivitas. Bukan arti negatif, tapi sebuah keunikan hubungan yang mendalam. Hubungan yang memang tidak ada suara, tidak ada kata. Tapi kita menikmati kehadiran Tuhan itu yang memang adalah roh. Yang berbunyi lebih keras dari semua kata-kata dan bahasa.
yang berbunyi lebih tajam dan lebih dalam masuk ke dalam hati dan menenangkan, menyenangkan, memenangkan hati kita karena ada Tuhan yang adalah Roh itu menemani kita. Eksklusivitas inilah yang perlu kita bangun secara pribadi. Hubungan yang dekat dengan Tuhan yang kita lakukan pada masa-masa sendiri. Tadi sebelum renungan ini kita menyanyikan tentang rusa yang merindukan sungai Tuhan. Tahukah saudara bahwa rusa adalah salah satu binatang yang adalah binatang soliter. Binatang yang pada saat sedang makan dia kebanyakan sendiri, jarang berkerumun dan berkelompok. Ada rusa-rusa tertentu yang memang tipenya soliter atau binatang penyendiri, yang justru memperoleh kekuatan dari kesendiriannya, dikenyangkan justru pada saat di mana sunyi sepi terjadi. Biar seperti rusa itu pula lah kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan yang tetap penuh cinta. Alone with God, bukan alone without God. Saya sendiri tetapi ada Tuhan menemani, dan itu hubungan eksklusif yang perlu terbangunkan dalam kita dengan Tuhan. Makin dekat, makin karib, makin hangat, dan makin menguatkan iman kita. Dan alone with God itu bukan saja bicara eksklusif, tetapi alone with God juga bicara soal interaktif. Ada sebuah interaksi yang terjadi. Ada sebuah kekuatan yang terjadi di mana hati kita berbicara kepada hati Tuhan. Kita ungkapkan akan segala pergumulan hidup kita, kelelahan dan kelemahan kita. Katakanlah itu. Karena alone with God bukan semata sebuah hubungan eksklusif antara kita dengan Tuhan secara pribadi, tetapi juga hubungan interaktif yang mungkin tidak dengan kata-kata yang biasa kita bicarakan dengan orang lain waktu bercakap-cakap, tapi dengan kata-kata cinta dari hati yang bahkan Roma mencatat bahwa bahkan di dalam doa, kadangkala kita memang tidak punya kata-kata lagi, tapi Roh membantu kita untuk berdoa, menyampaikan bahasa hati kita kepada hati Tuhan, dan itulah pekerjaan Roh Allah yang menjembatani hati kita yang sunyi sepi menuju kepada bunyi Tuhan yang penuh cinta dan kasih-Nya yang selalu membuat kita tak pernah lagi merasa kesepian. Karena ada Tuhan bersama dengan kita di dalam masa-masa sepi dan sendiri kita. Interaksi semacam inilah yang kita perlu bangun. Interaksi semacam inilah yang dikatakan interaksi di dalam Roh dan oleh Roh. Karena bukankah hari ini juga kita tidak melihat Yesus secara ragawi, tetapi kita berdoa kepadanya. Kita tidak melihat Allah Bapa itu, tetapi kita berdoa dan berbicara kepadanya. Kita juga tidak melihat Roh Kudus itu, tetapi kita juga menyapanya, dan Roh Kudus itu bahkan yang membuat kita insyaf akan adanya Tuhan di tengah-tengah sunyinya hidup kita. Ada bunyi cinta yang bergaung lebih keras daripada sunyi sepi kita yang penuh dengan ketakutan tanpa Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan takut. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku ada bahkan di tempat di mana orang pikir aku tidak ada. Aku di situ paling ada bersama denganmu. Hari ini saudara dimanapun berada dalam apapun yang engkau rasakan, mari kita nikmati alone with God itu. Sebuah hubungan yang dalam di mana ada hubungan eksklusif khusus hanya engkau dengan Tuhan saja berdua. Ungkapkan secara interaktif, katakan apa yang ada dalam hatimu dan dengarkan suaranya lewat firman yang engkau baca itu. Dan disinilah justru kita menemukan sebuah kontemplatif yang dalam. Kontemplasi di mana adanya sebuah perenungan tentang hadirnya cinta Tuhan yang tanpa kata, tanpa bicara, tapi memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan kembali dari kasih-Nya yang ajaib itu.
Hari-hari ini kita dihadapkan kepada sebuah bentuk cinta yang unik. Kita diminta untuk jaga jarak. Kita hanya bisa menatap orang dari layar ke layar atau mendengar hanya suara saja yang digemakan di telinga kita. Kita diajar untuk menjauh dan menghindari kerumunan, tidak berkumpul bersama-sama. Tetapi di dalam kesunyian itu tetap ada hati yang bersama. Kita diminta untuk mengisolasi diri, menepi dan menyepi. Tetapi justru ini semua mengajarkan kepada kita tentang sebuah kedalaman alone with God itu. Sendiri bersama dengan Tuhan. Eksklusif hubunganmu dengan Tuhan. Interaktif dengan Dia, berinteraksi dengannya secara mendalam. Dan ada sebuah perenungan, kontemplasi yang dalam tentang hadirnya Tuhan yang adalah Roh. Marilah kita jalani bentuk cinta ini. Cinta yang tanpa kehadiran, tetapi berbunyi lebih keras dari sekedar orang yang hadir bersama kita tanpa kata-kata terungkapkan. Mari nikmati. Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu ada buatmu. Dalam sunyi sepi, Dia menemani dan berbunyi, membisikkan suaranya di telinga kita. Aku tetap mencintaimu. Aku tak akan pernah mau meninggalkanmu. Karena Engkau buah hatiku, Engkau kekasih jiwaku, Engkau dambaanku. Untukmulah aku mati. Untukmulah aku berkorban. Dan untukmulah aku menyerahkan diriku. Agar Engkau bisa menikmati kebersamaanmu dengan Allah Bapa itu. Alone with God. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kami. Dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau pahami. Di tempat-tempat persembunyian tanpa bunyi dan penuh sunyi ini, kami datang kepada bunyi cinta-Mu Tuhan yang bergaung lebih keras. Dari sunyi sepi yang seringkali membuat kami ketakutan di sana. Biar di Sabtu sunyi ini kami menikmati sunyi bersama dengan Tuhan. Menikmati bahwa Engkau menyapa kami lagi. Memeluk kami lagi dengan bunyi cinta-Mu yang ajaib. Merangkul kami lagi dan meraibkan akan segala ketakutan kami. Membuat kami dapat mengalami karib dengan Tuhan yang tak henti-hentinya menemani. Terima kasih Tuhan untuk kepastian ini. Kami mau datang memeriksa diri di hadapan-Mu. Berefleksi diri, berkaca kepadamu ya Tuhan. Untuk supaya di masa sunyi ini, kami boleh bertanya, apakah kami mengasihi-Mu lebih dalam dari apa yang kami bisa kasihi di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pengingatan ini dan penguatan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang selalu menemani kami berserah diri. Amin. Sahabat Kristus yang setia, tiba saatnya bagi kita untuk bersaat hening, di mana kita boleh berdoa secara pribadi dengan Kristus. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing sembari berefleksi. Yesus telah memberikan seluruh hidupnya lewat pengorbanannya di kayu salib, membuktikan akan cinta dan kasih-Nya yang sejati kepada kita, manusia, serta seluruh ciptaan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita?
Apakah kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan dan percaya penuh pada rancangannya? Apakah kita sudah menghadirkan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan sebagai sumber pengharapan dan kasih yang sesungguhnya untuk sekeliling kita? Dalam saat hening ini, mari kita merenungkan secara pribadi akan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap setiap kami hingga saat ini. Melalui renungan tadi, kami menyadari bahwa cinta kasih Tuhan terhadap kami sungguh tidak terbatas. Ampuni kami yang selama ini banyak bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kami menyadari bahwa cinta kasih Tuhan untuk kami adalah nyata, dan kami tidak akan sanggup membalas cinta kasih Tuhan dengan apapun. Kiranya Tuhan berkenan menjamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kasih Tuhan yang sesungguhnya, dan mau mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Jadikan kami indah ya Tuhan. Jadikan kami layak untuk menerima hadirat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami, dan menyerahkan diri kami seutuhnya untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Amin. Datangnya Bapa dalam kehidupan,
Demikian ibadah Sabtu Sunyi pada malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah Minggu Paskah besok pukul 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati.